P-Network. Oh, P-Network ya. Iya. Jadi gini, ini kita cerita dulu ya. Tapi cerita itu tentu semua dengan bahan yang sangat kredibel juga. Kita nggak asal ngomong ini ya. Iya. Karena ini kan tinggi ilmunya. Jadi hanya orang-orang yang punya pemahaman mendalam terkait dengan kripto yang paham. Tapi Iya, kalau iya. orang awam pada umumnya mereka skeptis ya. Skeptis itu orang yang ya setengah menolak gitu, orang yang tidak setuju lah. Jadi begini, nanti kalau cerita tentang Pi, Iya. ya, saya pastikan ini ya. Iya, Pak. Jadi kalau cerita tentang Pi, banyak orang yang akan menyesal berjamaah, itu dia. Oh, gitu pula, Pak. Ya, banyak orang yang akan menyesal nih berjamaah dia. Betul rame-rame nanti orang akan menyesal. Tetapi bagi para penambang, justru ini sebaliknya. Nah, gitu ya. Rame-rame kayak Orang-orang yang mengabaikan Pi hari ini Iya, itu akan menyesal. Dan itu kita yakin lah, aku yakin dah menyesal tuh mereka. Karena gini, kita akan berbicara tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan Pi Network. Nah, oleh karenanya, ini sekarang ini ya, kita akan ceritakan dulu. Kebanyakan orang akan mengatakan Anda akan kaya jika Anda memiliki Bitcoin itu 6 tahun yang lalu. Paham ya? Iya, paham. Kalau 6 tahun yang lalu kita punya Bitcoin, bisa nggak dibayangkan hari ini? Harganya sudah hampir 1 M, sudah? Iya. Kemudian kalau ETH ya, itu 5 tahun yang lalu. Kalau dulu 5 tahun yang lalu kita punya ETH, ya mungkin hari ini kita senang. Tapi kenapa hal itu kita abaikan? Ya karena itu tadi, dulu kita masih skeptis. Dulu kita masih tidak percaya, bahkan mengabaikannya. Bahkan ya penuh keraguan lah. Bagaimana kalau misalnya uang kita investasikan ke kripto, Bitcoin atau ke Ethereum tadi. Iya. Nah, jadi sekarang gini. Ya. Tapi itu kan masa lalu. Ketika Anda melihatnya sekarang, ya, jika Anda tidak melakukan Pi sekarang, Anda akan mengulangi hal yang sama dalam 3 tahun ke depan. Ini perlu dibayangkan ini. Ya, perlu dicamkan. Sekiranya hari ini kita sudah memegang yang namanya koin Pi, maka 3 tahun ke depan itu bisa dibayangkan. Bagaimana kalau satu Pi harganya 100.000, sebagaimana yang disampaikan oleh Nicholas dalam sebuah ruang obrolan. Udah? Nah, kemudian lebih dari 10 tahun ya itu telah berlalu cerita Bitcoin ya, tahun 2009. Kemudian tahun 2016 industri blockchain secara bertahap mulai mendapatkan perhatian di banyak negara. Namun, industri blockchain ya belum sepenuhnya diakui oleh publik. Jaringan Pi jelas merupakan kuda hitam yang berbeda dibandingkan dengan Bitcoin ataupun Ethereum. Ya, itu harus dicamkan itu. Iya. Jadi Pi ini kuda hitam nih. Jadi kalau yang namanya sebuah pertandingan bola, kuda hitam itu sesuatu yang tidak disangka-sangka tapi melejit. Ini akan terjadi. Jadi mari kita lihat kembali sejarah dan prediksi masa depan pengembangan koin Pi. Nah, di sini ya ini kan cerita tentang dulu dan sekarang serta masa depan. 14 Maret tahun 2019 ya aplikasi jaringan Pi telah resmi dirilis. 22 Mei 2019 melebihi 10.000 pengguna Pi terdaftar. Nah, kecepatan penambangan berkurang setengahnya untuk pertama kalinya. Kemudian tanggal 5 Juli 2019 lebih dari 100.000 pengguna aktif di seluruh dunia. Ya, atau tingkat penambangan dikurangi setengahnya untuk kedua kalinya. Itu namanya halving. Ya, dan itu lumrah. Karena apa? Semakin banyak orang menambang, semakin dikurangi. Baru kemudian pada 1 Agustus 2019 melebihi dari 200.000 pengguna aktif secara global. 29 Agustus 2019 melebihi 300.000 pengguna aktif global. 5 September 2019 melebihi 325.000 pengguna aktif di seluruh dunia. 14 September 2019 lebih dari 375.000 pengguna aktif global. 25 September 2019 lebih dari 450.000 pengguna aktif di seluruh dunia. 4 Oktober 2019 melebihi 550.000 pengguna aktif di seluruh dunia. 11 Oktober 2019 melebihi 650 pengguna aktif di seluruh dunia. 17 Agustus 2019 melebihi 800.000 pengguna aktif di seluruh dunia. 24 Oktober 2019 melebihi 900.000 pengguna aktif di seluruh dunia. 31 Oktober 2019 melebihi 1
juta pengguna aktif di seluruh dunia. Artinya tingkat penambangan dibelah menjadi 2 untuk yang ketiga kalinya. Artinya di tanggal 30 Oktober 2019 itu adalah fase helping ketiga. Ketiga ya Pak. Pi Network. Pi Network. Ya, paham ya? Iya Pak. Baru kemudian masuk di 14 November 2019 melebihi 1,2 juta ya pengguna aktif di seluruh dunia. 16 Desember 2019 manajemen perdagangan Pi pertama kali ya dalam sejarah membayar 10.000 Pi untuk nama domain senilai 300.000 US dollar. Ya, itu penting ini. Jadi kalau misalnya ya orang-orang awam ini nggak paham, cuma peningnya aja dia. Orang awam pening dia. Nah tapi orang-orang yang paham dunia kripto karena terus mengikuti perkembangan dan peradaban zaman ini, wah ini satu berita yang amat luar biasa dahsyatnya nih. Kita masuk di tanggal 17 Januari 2020, melebihi dari 2,5 juta pengguna aktif ya di seluruh dunia. 25 Februari 2020 meningkat menjadi 3,5 juta. Kemudian 14 Maret 2020 secara resmi mengumumkan bahwa proyek Pi telah memasuki tahap kedua dalam memberikan nilai aplikasi Pi dan membangun jaringan pengujian blockchain. Ini luar biasa. Jadi Kokalis itu membuat semuanya bertahap-tahap. Ya, jadi ya itu tadi, ini bakal menjadi kuda hitam. Ini akan melejit kira-kira begitu. Baru kemudian di 28 Juni 2020 secara resmi merayakan yang namanya Pi Today kedua ya. Artinya merayakan untuk ulang tahunnya karena telah menjangkau 6 juta pengguna aktif di seluruh dunia. 8 Agustus tahun 2020 lebih dari 7 juta pengguna aktif di seluruh dunia. 12 September 2020 lebih dari 8 juta pengguna aktif di seluruh dunia. 21 November 2020 lebih dari 9,5 juta pengguna aktif. 8 Desember 2020 10 juta pengguna aktif. Kemudian 27 Januari 2021 lebih dari 12 juta pengguna aktif. 16 Februari 2021 lebih dari 13 juta pengguna aktif. Dan jaringan Pi melakukan hal berikut. Yang pertama, pengguna aktif Pi telah melebihi 13 juta. Dan saat ini sekarang 50.000 pengguna ditambahkan setiap hari. Ya setiap hari penambahannya 50.000. Ya ini kan cerita beberapa hari yang lalu. Kalau hari ini nggak usah ditanya ya, kecepatannya luar biasa. Dan yang kedua, di Google, mesin pencarian terbesar di dunia, popularitas Pi telah melebihi 710 juta. Bitcoin telah melampaui 770 juta dan Ethereum 226 juta. Ya. Nah, jadi walaupun ini belum listing, belum mainnet, dia sudah mengimbangi bahkan melebihi. Nah, kemudian di Facebook ya. Oh sorry, yang ketiga ya, indeks popularitas Pi ya di WeChat meningkat menjadi 4,36% setiap hari hingga melebihi 2,64 juta. Ini adalah yang kedua ya setelah Bitcoin 446 juta, 4,46 juta dan jauh lebih tinggi ya dari 269.000 Ethereum. Ya, jadi Ethereum sudah ketinggalan tingkat popularitasnya, ya kan? Ethereum sudah ketinggalan dengan Pi. Kemudian yang keempat, di Facebook, media sosial terbesar di dunia, yaitu cinta cryptocurrency Pi melampaui Ethereum 162.000 dengan 168.000. Nah yang kelima, uji sinkronisasi jaringan dalam 1 tahun, ketinggian blok uji node ya, Pi telah melebihi 300.000. Kemudian Pi dapat menyelesaikan transaksi dalam 3-5 detik. Ini super canggih ya. Karena sudah menggunakan web yang 3.0 tadi. Jadi kecepatannya super dahsyat, seperti kilat ya. Nah, jadi jelas-jelas di situ dikatakan Pi dapat menyelesaikan transaksi dalam 3-5 detik dan Bitcoin membutuhkan waktu 3-60 menit. Butuh waktu lama. Jadi Bitcoin ini sepertinya ini akan ketinggalan karena orang mau cepat. Semua orang sekarang mau instan. Dan itu kita rasakan dalam sebuah dalam kehidupan sehari-hari itu nyata jelas orang maunya cepat. Beli apa maunya cepat, transaksi apa maunya cepat. Dan itu hanya ada di Pi browsernya Pi Network nanti ya.
iya. Nah, cakupan dan penerimaan Pi dalam pertukaran barter global meningkat pesat hingga saat ini terdapat 32 komunitas barter global dan pusat perbelanjaan ya dengan lebih dari 3 juta pelopor yang berpartisipasi dan total nilai transaksi per barternya lebih dari 800 juta US dollar. Iya, iya. Jadi Pi Network ini sepertinya yaitu disebut kuda hitam tadi. Ini akan melejit seperti ketika kita lepaskan anak panah. Wah, seperti busur panah atau ketapel, maka kecepatannya akan seperti itu. Nah, hari ini oke lah kalau Bitcoin masih di atas semua cryptocurrency harganya. Tapi Pi Network tidak butuh waktu lama, tidak harus menunggu 10 sampai 11 tahun. Ini 2-3 tahun aja Anda bisa bayangkan $100.000 per satu koin Pi. Kalau Anda punya 1.000, ya insya Allah kaya raya. Oh, oke lah Pak, atas informasinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kami yang para penambang ini ya. Oke Pak, selamat sore Pak ya. Oke, sore.